Tubuhku terhempas ke kolam karena dorongan seorang wanita yang selama ini berusaha merebut segalanya dariku. Di hadapan banyak orang, ia tertawa puas sambil mengacungkan kunci mobil mewah, seakan dunia sudah ia kuasai. Namun ia sama sekali tak menyadari, kendaraan itu adalah milikku, dan lebih mengejutkan lagi. Akulah CEO di perusahaan tempat ia berdiri dengan penuh kesombongan. Selamat datang di channel ini. Hari ini aku akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh luka, pengkhianatan, sekaligus balasan tak terduga. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, dukung channel ini dengan cara sederhana. Tulis kota asal kalian di kolom komentar, agar aku tahu dari mana saja kalian mendengarkan kisah ini. Cerita ini bukan sekadar tentang seorang pelakor yang berusaha merebut kebahagiaan orang lain, melainkan tentang bagaimana kesombongan bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Di balik tangisan seorang istri yang dipermalukan, ada rahasia besar yang mampu membalikkan keadaan. Mari ikuti perjalanan ini, dari awal mula hingga saat kebenaran terungkap di depan semua orang. Awalnya hidupku tampak biasa saja, tenang dan penuh rutinitas. Suamiku dikenal sebagai pria yang ramah, mudah bergaul, dan disukai banyak orang. Aku percaya pada rumah tangga yang kami bangun, meski seringkali kesibukannya membuat kami jarang punya waktu berdua. Semua masih terasa wajar. Sampai suatu hari ia mengenalkanku pada seorang wanita muda yang katanya hanya rekan kerja. Senyumnya manis, tutur katanya lembut, dan pandai mengambil hati. Awalnya aku mencoba ramah, menganggapnya sebagai teman baru. Namun perlahan aku menyadari bahwa setiap langkahnya seperti disusun dengan rencana. Dia selalu hadir di setiap kesempatan, entah itu rapat, makan siang, atau bahkan acara keluarga. Tanpa aku sadari, keberadaannya mulai menggeser posisiku sebagai istri. Di mata orang lain, ia tampak sopan dan penuh perhatian. Namun di hadapanku, perlahan mulai terlihat sikapnya yang menusuk. Tatapan matanya menyimpan rasa puas setiap kali berhasil membuatku merasa terpinggirkan. Ada momen ketika ia dengan sengaja mengumbar perhatian suamiku di hadapan banyak orang, seakan ingin menunjukkan bahwa ia punya tempat yang sama, atau bahkan lebih tinggi dariku. Aku masih mencoba menahan diri. Aku tidak ingin dianggap cemburu buta. Aku tetap tersenyum meski hatiku terkoyak. Namun luka itu makin dalam ketika gosip mulai berhembus di lingkungan kantor. Bisik-bisik kecil menyebutkan bahwa kedekatan mereka lebih dari sekadar pekerjaan. Aku berusaha menepis semua kabar itu, tetapi hati kecilku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Hari demi hari, keberanian wanita itu semakin menjadi. Ia mulai berani menelpon suamiku larut malam dengan alasan pekerjaan. Padahal aku tahu itu hanya dalih belaka. Pernah suatu kali, aku mendengar suaranya di ujung sambungan. Tawa renyahnya seperti racun yang menetes pelan, menggerogoti kesabaranku. Namun aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku tahu, setiap langkah yang ia ambil dengan kesombongan suatu hari akan berbalik menyakitinya. Aku menunggu, dengan hati yang remuk tapi juga dengan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Acara malam itu seharusnya menjadi momen membanggakan bagiku. Perusahaan mengadakan pesta besar, mengundang mitra bisnis, jajaran karyawan, dan tokoh penting dari luar. Lampu berkilau, musik mengalun indah. Semua orang hadir dengan pakaian terbaik. Aku berdiri di sisi kolam renang, menyapa tamu satu persatu dengan senyum ramah, menyembunyikan luka batin yang belum sembuh. Di tengah riuh pesta, mataku sempat menangkap pemandangan yang membuat dadaku sesak. Wanita itu melangkah masuk dengan gaun mencolok, lengannya melingkar erat di tangan suamiku. Mereka berjalan seakan pasangan resmi, menikmati sorotan mata yang kagum. Aku berdiri terpaku, menahan gejolak dalam hati. Tak lama, langkahnya berhenti tepat di hadapanku. Senyum tipisnya penuh ejekan. Lalu tanpa kata-kata ia mendekat. Dalam hitungan detik, aku merasakan dorongan kuat di punggungku. Tubuhku terhempas ke dalam air. Seketika pesta menjadi gaduh. Teriakan dan tawa bercampur menjadi satu. Tubuhku bergetar kedinginan. Gaun yang kukenakan basah kuyup menempel erat. Aku berusaha berenang ke tepi, sementara mataku menatap sekeliling. Alih-alih menolong, sebagian tamu hanya terpaku,
sebagian lagi menahan tawa, dan di antara mereka, wanita itu berdiri paling depan, menepuk tangan kecilnya dengan puas. Tatapannya menusuk, penuh kebanggaan seakan berhasil mempermalukanku di depan semua orang. Belum cukup dengan itu, ia mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya, sebuah kunci mobil berlogo terkenal. Dengan suara lantang, ia berkata bahwa kendaraan itu adalah hadiah dari lelaki yang kini mencintainya. Kata-katanya menggema, membuat tamu yang hadir bersorak, beberapa bahkan bertepuk tangan. Seolah-olah aku hanyalah istri tak berharga, sementara ia yang berhak mendapat segalanya. Aku menatapnya dalam diam, membiarkan ia larut dalam kebanggaan semu. Air menetes dari rambutku, wajahku pucat. Namun dalam hati aku menyimpan sesuatu yang tak seorang pun tahu. Mobil yang ia pamerkan memang mewah, tetapi kepemilikan sebenarnya tercatat atas namaku. Dan lebih dari itu, di balik semua yang tampak malam itu, aku menyimpan rahasia yang jauh lebih besar, kendali penuh atas perusahaan tempat ia berdiri angkuh. Sorot mata tamu undangan menelanjangi perasaanku, sebagian bersimpati, sebagian lagi terbuai oleh sandiwara wanita itu. Namun aku memilih diam. Aku tahu, semakin ia meninggikan diri, semakin keras pula ia akan jatuh. Dorongan ke kolam hanyalah permulaan. Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai, dan aku akan memastikan semua orang menyaksikannya. Keesokan harinya, suasana di sekelilingku terasa berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar. Gosip tentang insiden pesta menyebar begitu cepat. Semua orang membicarakan bagaimana seorang wanita terang-terangan mempermalukan istri sah di hadapan banyak tamu. Aku menjadi topik hangat, bahan obrolan yang tak pernah lepas dari bibir mereka. Namun yang mereka tidak tahu, aku membiarkan semua itu terjadi bukan karena aku kalah, melainkan karena aku menunggu waktu yang tepat. Wanita itu semakin berani setelah kejadian tersebut. Ia berjalan di koridor kantor dengan langkah angkuh, membiarkan tatapan kagum para karyawan menempel padanya. Senyumnya seakan menantang. Setiap gerakannya dipenuhi rasa puas. Orang-orang mulai melihatnya sebagai seseorang yang berkuasa, seolah dirinya kini pemilik segalanya. Ia tidak sadar, kebanggaan yang ia tunjukkan hanyalah bayangan semu yang sebentar lagi akan pudar. Aku sering memperhatikan dari kejauhan, menyaksikan bagaimana ia menenun jaring kesombongan yang semakin hari semakin rapat. Suamiku pun terlihat semakin larut dalam permainan itu. Seakan lupa bahwa setiap langkah yang ia ambil sedang diperhatikan banyak pasang mata. Mereka menikmati sorotan, sementara aku membiarkan mereka menari di atas panggung, tanpa tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan alurnya. Tidak banyak orang tahu bahwa di balik sikapku yang tenang aku menyimpan identitas yang selama ini tak pernah kungkapkan secara terbuka. Aku adalah pemimpin tertinggi perusahaan itu. Seseorang yang selama ini memilih berdiri di balik layar agar dapat melihat siapa yang benar-benar tulus. Dan kini, sandiwara mereka justru menjadi bukti nyata di depan semua orang. Malam setelah pesta, aku duduk sendiri di ruang kerja pribadiku, memandang tumpukan dokumen kepemilikan. Nama lengkapku tercetak jelas di setiap lembaran, termasuk pada surat kendaraan mewah yang dengan bangga dipamerkan olehnya. Aku tersenyum tipis. Bukan karena dendamku terbalas, melainkan karena waktuku untuk membuka segalanya sudah semakin dekat. Hari demi hari, aku semakin yakin bahwa puncak kebenaran harus kuhadirkan di depan semua saksi. Bukan hanya untuk memulihkan harga diriku, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kesombongan tidak pernah berakhir indah. Aku tidak perlu mengangkat suara atau membalas dengan cara yang sama. Cukup dengan kenyataan yang tak bisa dibantah. Semua kepura-puraan akan runtuh dengan sendirinya. Dan ketika undangan rapat besar perusahaan diedarkan, aku tahu inilah panggung terakhir mereka. Pertemuan itu bukan hanya sekadar agenda kerja, melainkan momen penentuan di mana wajah sebenarnya akan terkuak di hadapan semua orang. Hari rapat besar akhirnya tiba. Ruang pertemuan utama dipenuhi ratusan karyawan, manajer, hingga jajaran direksi. Suasana begitu formal. Meja panjang berjejer rapi, layar proyektor menyala, dan setiap orang membawa catatan kerja. Semua hadir dengan wajah serius. Namun ada satu sosok yang tampak paling percaya diri, wanita itu. Ia melangkah masuk dengan gaun elegan,
Duduk di kursi terdepan tanpa diminta, seakan yakin dirinya memiliki hak yang sama dengan para pemegang jabatan tinggi. Senyum congkaknya menghiasi wajah, sementara bisikan kecil terdengar dari beberapa pegawai yang mulai resah dengan tingkahnya. Suamiku sendiri hanya duduk kaku, berusaha bersikap tenang meski sorot mata orang-orang jelas menilainya. Ketika pintu utama terbuka, semua kepala serempak menoleh. Aku memasuki ruangan dengan langkah mantap, mengenakan setelan kerja yang tegas dan sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Tidak ada yang menyangka. Bahkan sebagian karyawan tampak terkejut melihatku berjalan menuju kursi utama. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara ketukan sepatuku di lantai marmer. Aku berdiri di depan layar, mengambil mikrofon, dan membuka pertemuan dengan suara jernih. Terima kasih kepada semua yang hadir. Hari ini, saya ingin memperkenalkan diri secara resmi. Semua mata tertuju padaku. Wanita itu menatap bingung. Alisnya terangkat, bibirnya perlahan gemetar. Dengan tenang, aku melanjutkan. Saya adalah pemilik dan CEO perusahaan ini. Selama ini saya memilih tidak banyak tampil, namun melihat keadaan yang semakin tak terkendali, saya rasa sudah saatnya saya berdiri di sini. Sekejap, ruangan dipenuhi bisik-bisik terkejut. Beberapa direktur yang memang sudah tahu hanya menunduk hormat, sementara mayoritas karyawan menatapku dengan mata membelalak. Suasana berubah drastis. Dan di sudut ruangan, wanita itu duduk terpaku. Wajahnya pucat pasi, jemarinya mengepal di pangkuan. Aku lalu mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Dengan suara tegas, aku menambahkan, dan untuk meluruskan banyak kesalahpahaman, kendaraan yang semalam dipamerkan dengan bangga, secara hukum terdaftar atas nama saya. Itu adalah aset pribadi saya, bukan milik siapapun yang mengaku mendapatkannya sebagai hadiah. Sorakan kecil terdengar. Sebagian pegawai menutup mulutnya tak percaya. Wajah wanita itu semakin memucat, seakan dunia runtuh menimpa dirinya. Tatapannya gelisah, mencari-cari alasan untuk berdiri, tetapi kakinya kaku. Suamiku pun hanya bisa menunduk, malu di hadapan rekan-rekannya sendiri. Aku tidak perlu meninggikan suara. Fakta yang kuucapkan sudah cukup menampar harga diri mereka. Semua yang sebelumnya tampak begitu berkuasa, kini terlihat kecil dan tak berdaya. Dan saat itu juga, aku tahu, pertunjukan sandiwara yang mereka bangun selama ini resmi berakhir. Ruang rapat yang tadinya riuh mendadak senyap. Setelah semua fakta terucap, tak ada lagi yang berani mengeluarkan suara. Setiap orang menatapku dengan sorot mata berbeda. Ada yang kagum, ada yang malu karena sebelumnya termakan sandiwara, dan ada pula yang menunduk dalam diam. Aku menutup map dokumen di hadapanku, lalu perlahan menggeser pandanganku ke arah dua sosok yang membuat suasana menjadi keruh selama ini. Wajah wanita itu tampak pucat, bibirnya bergetar, seakan ingin mengucapkan sesuatu namun tidak ada sepatah kata pun keluar. Ia hanya duduk kaku, jemarinya mencengkeram erat gaunnya, matanya berkaca-kaca menahan rasa terhina. Suamiku pun tidak jauh berbeda. Tubuhnya yang biasanya penuh percaya diri kini membungkuk, seolah kehilangan tenaga. Ia menunduk dalam, tidak sanggup beradu pandang dengan siapapun. Semua yang tadinya ia banggakan kini runtuh di hadapan kolega, dan harga dirinya terkikis habis. Aku menarik napas panjang, lalu kembali duduk dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Justru dalam diamku, beban mereka semakin terasa. Kesunyian di ruangan itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kalimat penghinaan. Beberapa karyawan mulai berbisik pelan, namun tetap menjaga sikap. Mereka tahu, yang barusan mereka saksikan adalah titik balik. Rasa hormat yang dulu mungkin mereka ragukan padaku kini kembali, bahkan semakin kuat. Mereka melihat sendiri bagaimana kesabaran bisa menjadi senjata paling tajam. Wanita itu akhirnya berdiri, langkahnya gontai, hampir terhuyung saat berusaha meninggalkan ruangan. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang peduli. Sorot mata yang tadinya kagum padanya berubah menjadi tatapan iba bercampur sinis. Seluruh kebanggaan yang ia bangun runtuh hanya dengan beberapa kalimat sederhana. Aku membiarkan ia pergi tanpa satu pun kata keluar dari mulutku. Tidak perlu aku menegur atau mengusirnya,
karena rasa malu yang ia tanggung sudah jauh lebih berat dari apapun yang bisa kuucapkan. Suamiku tetap tak beranjak, duduk di kursinya dengan wajah tertutup tangan, menahan malu di hadapan semua mata. Rapat pun kembali berjalan, meski suasananya tidak akan pernah sama lagi. Semua orang tahu, hari itu adalah akhir dari permainan kotor yang mereka saksikan selama berbulan-bulan. Aku hanya tersenyum tipis, karena balasan terbaik bukan datang dari amarah, melainkan dari kebenaran yang tidak bisa disangkal. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan dengan suasana yang berbeda. Nama wanita yang pernah begitu percaya diri kini hanya tinggal bisikan samar yang dibicarakan orang dengan nada iba. Ia menghilang dari lingkaran sosial, tidak lagi terlihat di kantor maupun pesta. Segala pesona yang dulu membuatnya dielu-elukan lenyap seketika, ditelan rasa malu yang tak terhapuskan. Suamiku pun ikut menanggung akibat. Reputasinya jatuh di hadapan rekan kerja, teman bisnis, bahkan keluarganya sendiri. Tatapan yang dulu penuh hormat kini berganti dengan pandangan sinis dan kecewa. Ia kehilangan banyak kepercayaan, dan perlahan semua yang dulu ia banggakan menjauh darinya. Aku menyaksikan itu semua dari kejauhan, tanpa sedikit pun keinginan untuk memperbaikinya. Bagiku, pilihan yang ia ambil telah menuntunnya pada jurang yang ia gali sendiri. Sementara itu, aku mulai menemukan kembali pijakan yang sempat hilang. Setiap hariku jalani dengan langkah baru, menata ulang hidupku tanpa bayangan pengkhianatan. Fokusku kembali pada perusahaan, memastikan roda kerja berjalan dengan baik, dan memberi semangat bagi orang-orang yang setia mendukungku. Aku sadar, luka yang sempat menggores hatiku justru menjadi alasan kuat untuk berdiri lebih tegar. Perlahan, aku juga belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang yang kita harapkan. Terkadang, kebahagiaan itu justru muncul ketika kita melepaskan apa yang selama ini kita pertahankan dengan keras kepala. Aku memilih berdamai dengan diriku sendiri, tidak lagi menoleh pada masa lalu yang penuh duka. Momen terpenting adalah ketika aku bisa menatap cermin tanpa merasa hancur. Bayangan yang kulihat bukan lagi wanita yang tersakiti, melainkan seseorang yang berhasil melewati badai. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena kenyataan sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Perusahaan pun semakin berkembang. Setiap keberhasilan yang diraih menjadi bukti nyata bahwa aku tidak pernah runtuh oleh pengkhianatan. Justru dari titik terendah, aku menemukan kekuatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Orang-orang di sekitarku kembali menaruh hormat, bukan hanya karena jabatanku, tetapi karena keberanian yang kutunjukkan saat menghadapi kebenaran. Wanita itu mungkin masih hidup dengan bayangan kesalahannya, dan suamiku masih terjebak dalam penyesalan. Namun aku tidak lagi menyimpan dendam. Bagiku, kisah mereka sudah berakhir. Yang penting adalah bagaimana aku melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Kini, aku menjalani hari dengan lebih tenang. Tidak ada lagi bisikan yang menusuk. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Semua berubah menjadi kekuatan yang menuntunku pada kehidupan baru. Kehidupan di mana aku bisa berdiri tegak, menghargai diriku sendiri, dan membiarkan masa lalu tenggelam tanpa jejak. Dan pada akhirnya, aku sadar, kemenangan terbesar bukan saat membuat orang lain jatuh, melainkan ketika kita mampu bangkit dari keterpurukan dan melangkah lebih tinggi tanpa menoleh lagi. Itulah akhir dari perjalanan panjangku, akhir yang bukan hanya menutup luka, tapi juga membuka pintu menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikianlah akhir dari kisah yang penuh luka sekaligus pelajaran. Dari pengalaman ini, aku memahami satu hal penting, kesombongan tidak pernah bertahan lama. Apa yang diraih dengan cara merebut atau menghina orang lain, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Sebaliknya, kesabaran dan keberanian menghadapi kenyataan selalu memberi jalan menuju kemenangan yang sebenarnya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus melewati pengkhianatan, ejekan, bahkan penghinaan yang membuat hati remuk. Namun jangan biarkan semua itu memadamkan cahaya dalam diri. Justru dari luka, kita bisa menemukan kekuatan baru untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Bagi siapapun yang sedang berada di posisi seperti yang pernah kualami, ingatlah,
Harga dirimu tidak ditentukan oleh ucapan orang lain, melainkan oleh caramu menghargai dirimu sendiri. Jangan pernah merendahkan diri demi orang yang tidak tahu nilai kesetiaan. Dan untuk mereka yang tergoda mengambil sesuatu yang bukan haknya, sadarlah sebelum terlambat. Karena kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain hanya akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga tuntas. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Sampai jumpa di video berikutnya.